terlihat ya. Jadi, inikah yang namanya Yoksin City ya? Lelang impian Yoksin City. Pelelangan terbesar di dunia yang diadakan 1 kali dalam setiap tahun. Bahkan terkadang ada suatu benda yang kemarin hanya berharga 10.000, esoknya bisa terjual dengan harga 100 juta. Benar-benar kota impian untuk mengeruk uang yang banyak. Sepertinya terdapat banyak juga pelelangan gelap yang hanya menjual benda-benda ilegal saja. Begitu ya. Dan orang seperti kita lah yang dipekerjakan untuk mendapatkan benda-benda seperti itu. Ngomong-ngomong, kemana perginya bocah pirang itu? Barusan ada di sini. Mungkin pergi ke toilet. Oh begitu ya. Baguslah kalau kau sudah mendapatkan petunjuk. Kalau ada waktu, aku akan menghubungimu. Sampai jumpa. Kurapika sudah kembali. Baiklah, kalau begitu, sekarang aku akan ke toilet dulu. Belum tentu nanti akan ada kesempatan lagi. Terserahlah. Gerombolan laba-laba pasti akan datang lagi ke sini. Lalu, orang itu juga. Tanggal 1 September yang dijanjikan adalah besok. Aku tidak sabar. Ini untuk bulan September. Lebih banyak dari biasanya. Ya, Tuan Rodfere dan Tuan Tring juga ingin diramalkan segera. Tidak mau. Sudah aku bilang kan kalau bertambah lagi aku mau berhenti saja. Maaf Nona, itu karena kedua orang itu adalah kenalan baik ayah Anda. Lalu ayah bagaimana? Sebenarnya, beliau harus menghadiri satu rapat penting. Paling-paling sedang bepergian dengan perempuan kan? Ayah, ini Neon. Ini, aku tidak mau lagi. Tidak bisa. Aku tidak akan terbujuk hanya dengan itu. Tidak. Bagaimana ya? Baiklah. Janji ya. Kalau kali ini ayah mengingkari janji lagi, aku akan benar-benar berhenti. Hore, dapat satu benda berharga lagi. Ini untuk besar. Selamat kalau begitu. Nah, kalau begini akan segera kuselesaikan saja. Lovely Ghostwriter. Gadis itu adalah seorang peramal yang memiliki kemampuan sangat hebat. Ku dengar, dia mendapat koneksi dari ayahnya. Dia punya banyak pelanggan dari dunia hitam. Bukankah justru sebaliknya? Ayahnya lah yang memanfaatkan kemampuan putrinya untuk bisa berkuasa di dunia hitam. Karena itulah ayahnya merasa takut kehilangan putrinya. Karena balas dendam orang-orang yang telah disingkirkannya dalam usaha mencapai kejayaannya. Kita sudah diberitahu untuk tidak membayangkan lawan seenaknya. Yang harus kita lakukan cukup menghabisi saja semua orang yang mendekat. Nah, sudah selesai. Kerja yang bagus. Hei, lelangannya baru dimulai besok kan? Sebelum itu aku pergi belanja dulu ya. Baiklah kalau begitu, saya akan temani Nona. Kira-kira sudah berapa tahun ya ke-13 anggota kita tidak berkumpul semuanya? 3 tahun 2 bulan. Tapi saat itu ada anggota yang berbeda. Nomor 4 dan nomor 8 sudah digantikan orang lain. Oh Meiji, hari ini si nomor 4 benar-benar akan datang kan? Entah, jangan tanya itu padaku. Itu tugasmu kan? Tugasku hanya menyuruhnya datang. Aku tidak suka pada Yosoka. Mengapa pemimpin membiarkan saja sikap yang seenaknya sendiri itu? Mungkin itu karena dia hebat dan jika miliknya sangat hebat. Lawan seperti dia sulit untuk dikalahkan. Memangnya kau mau bilang kalau pimpinan takut pada Yosoka? Sulit untuk dimaafkan. Bukannya begitu. Kau terlalu melebih-lebihkan.
Dia tidak ada apa-apanya. Kalau cuma di mulut saja, kau bisa berbicara sesuka hatimu. Sebenarnya apa yang direncanakan pimpinan? Apalagi, kita ini kan perampok. Sudah pasti mencuri sesuatu. Menurutmu apa yang diincar kali ini ya? Tebakanku adalah buku antik. Bukan, pasti game. Game? Katanya ada beberapa buah CD game termahal yang akan dilelang. Terlebih lagi konon itu adalah game yang paling berbahaya di dunia ini. Aku penasaran. Tapi tetap saja cuma game kan? Ya, kita lihat saja nanti benda apa yang akan kita curi. Bawah tanah tempat semua harga melambung. Itu akan menjadikan tempat tidur. Jangan menuruni tangga yang tidak menuju ke atas. Dan jangan bersaing dalam hal angka dengan orang lain. Itu dalam 4 baris pertama. Masih ada 3 sajak lagi yang dimulai dengan kalimat seperti itu. Berarti hasil ramalan untuk keempat pelanggan itu sama. Dan persamaan dari keempat orang itu adalah... Jadi hasil ramalan mengisyaratkan bahwa ikut serta dalam pelelangan bawah tanah bisa membahayakan nyawa. Kata-kata tidur biasanya menunjukkan arti sakit atau kematian. Akan segera kusampaikan hasilnya pada pelanggan. Jangan lupa berjaga-jaga. Ya, baiklah. Lalu ada satu hal lagi yang menarik perhatianku. Nona tidak tahu tentang isi ramalannya sendiri dan juga tidak bisa meramalkan masa depannya sendiri. Aku menang. Apa Nona boleh ikut serta dalam pelelangan bawah tanah nanti? Tidak, segera bawa dia kembali. Tetapi Nona sangat menanti-nantikan pelelangan kali ini. Kalau salah langkah, bisa jadi dia malah akan bertindak di luar dugaan. Kalau Nona sudah benar-benar marah, kita tidak akan bisa menanganinya kembali. Baiklah, pokoknya jangan bawa Neon kembali ke pelelangan. Kalau ada suatu benda yang diinginkan Neon, dapatkan itu biarpun berapapun yang dibutuhkan. Yang pergi ke tempat lelang, cukup kalian saja. Saya mengerti. Cukup kami saja. Saya mengerti. Jadi, cukup kami saja. Benda yang kita incar dalam pelelangan yang akan dimulai besok adalah semuanya. Kita raup semua benda berharga yang ada di pelelangan bawah tanah. Ingat itu semuanya. Kau serius, pimpinan? Pelelangan bawah tanah itu diadakan dengan kerjasama seluruh mafia di dunia. Kalau kita mengusiknya, maka seluruh mafia dunia akan menjadi musuh kita. Apa kau takut? Aku malah senang. Keluarkan perintahmu, pimpinan, sekarang juga. Kuberikan izinku. Bunuh semuanya. Bawah tanah, tempat semua harga melambung. Itu akan menjadi tempat tidurmu. Wah, pagi-pagi sekali begini sudah banyak orang ya. Jangan bicara keras-keras, malu kan? Kilwa, coba lihat di sebelah situ. Ada banyak sekali benda yang menarik. Lihat. Memangnya kita punya waktu untuk lihat-lihat. Kita masih harus mengumpulkan uang 8 miliar sebelum petualangan dimulai. Kau yang belum dapat uang sama sekali tidak pantas bicara seperti itu padaku. Mendapatkan banyak uang dengan cara berjudi itu salah besar. Cerewet. Pas sendiri sudah 2 minggu cuma dapat 15.000. Mengumpulkan kaleng kosong di pinggir jalan saja bisa dapat uang lebih banyak. Padahal dalam sekejap aku bisa mendapatkan uang 200.600.000 Jenny. Tapi sekarang jadi 0 kan? Biarpun cuma dapat sedikit, tapi menang tetaplah menang. Sebagai gantinya, aku jadi semakin banyak tahu tentang pelelangan dan strategi untuk memenangkan pelelangan. Justru orang pengetahuannya tanggung sepertimu mudah celaka. Pokoknya, aku yang menang dalam persaingan kita. Itu sesuai janji. Kau harus melakukan satu perintahku apapun itu. Iya. Handphone? Iya. Sepertinya Kurapika sudah datang dari kemarin. Dan katanya Leoryu juga akan datang siang ini. Bisa susah kalau tidak punya handphone. Akhirnya kau mau beli juga? Itu adalah benda yang wajib dimiliki oleh Hunter. Sama sekali ya kita tidak bertemu mereka.
Karena Kurapika sedang ada pekerjaan, jadi tidak punya waktu luang. Pekerjaan? Katanya begitu ada waktu dia akan menghubungi. Karena itu aku ingin agar selalu bisa dihubungi setiap saat. Selamat datang. Ini adalah model sekarang yang paling laku. Bentuknya sangat tipis seperti kartu. Juga dilengkapi fasilitas pelacak. Praktis untuk janjian dengan orang. Gimana? Harganya lumayan dan bisa masuk kantong. Paman, aku mau yang itu saja. Hai, jangan yang itu. Handphone yang itu tidak bagus, tidak bisa digunakan di beberapa negara. Lagi pula tidak anti air. Leorio! Hai. Hai, kalian berdua tidak berubah. Rio juga? Hai, Leorio. Jangan melesetkan namaku ya. Ngomong-ngomong, kalau kalian mau beli handphone, kusarankan kalian memilih Beetle versi 07. Biarpun sedikit berat dan harganya agak mahal, tapi bisa dipergunakan di seluruh dunia. Dan sinyalnya bagus di seluruh area. Dilengkapi juga fasilitas penerjemah 200 bahasa. Benarkah? Ron, beli yang itu saja. Aku juga beli ya. Baguslah kalau begitu. Pak, mau beli yang ini. Berapa harganya? Dua HP harganya 400.000. Wah, mahal sekali. Beli dua jadi 80.000 saja bagaimana? Cih, keterlaluan. Baiklah, 95.000. Iya, kemurahan. Apa boleh buat 102.000? Aku tak bisa lebih dari itu lagi. Mana dapat untung saya? Hebat sekali dia. Kalau gitu, Masa menaikkan tawarannya tidak sampai 100? Saja. Cari tempat lain, Pak. Sekarang menaikkan tawarannya Sudah, tidak Pak, sampai buat. 10. Aku tidak pernah tahu yang seperti Bapak ini. bercanda ya? Satu handphone harganya 110.000. Lagi pula ini tipe baru. Lumayan juga diskon yang diberikan toko itu. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang yang diberi tepuk tangan hanya karena beli handphone. Tapi berkat dia, kita menghemat cukup banyak uang. Menawar barang itu sudah biasa kan? Ku beritahu ya, sebenarnya yang seperti itu masih belum bisa dibilang bersungguh-sungguh. Aku bisa membeli handphone yang sama seperti itu hanya dengan harga 80.000. Kalau penjualnya sudah bilang pulang, aku baru menawar yang sungguh-sungguh. Dia kurang cocok ikut pelelangan ya. Iya benar. Hai, kalian sudah menguasai NEN kan? Iya, tentu saja. Kau baru mempelajarinya setelah lulus ujian universitas ya, Leorio? Tidak. Gon, aku sudah menguasainya. Kerja yang bagus. Sekarang tugas berikutnya kalian harus bisa memenangkan benda yang akan dilelang di pelelangan bawah tanah yang diadakan di gedung simetri. Tidak peduli berapa uang yang dibutuhkan. Pokoknya kalian harus bisa mendapatkannya. Mumi tubuh Ratu Kolko, sabut tangannya pernah dipergunakan oleh aktor Sondri Machi, lengkap dengan sertifikat keaslian DNA-nya. Bola mata suku Kuruta yang berwarna merah, itulah ketiga bendanya. Mumi mulai dilelang pada jam 9 malam ini. Kita akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok akan bertugas untuk ikut pelelangan. Sebagai pengawas dan sebagai pengawal. Di sana akan hadir banyak orang-orang kuat yang mungkin saja berbahaya. Karena itu, kita tidak mungkin membawa bos ke pelelangan itu. Valenko, Peach, Tucino, kuserahkan pelelangan pada kalian. Kalau sampai terjadi kondisi yang di luar dugaan, kalian boleh mengambil tindakan yang nggak perlu. Pokoknya kepada benda yang dilelang. Tunggu dulu. Apa tidak apa-apa kalau cuma bertiga? Kalau memang berbahaya, kenapa tidak kita semua saja? Pembeli hanya boleh dimasukkan 3 orang dalam tiap kelompok. Tidak diizinkan membawa senjata, alat perekam, handphone, ataupun alat komunikasi lain. Keamanan di tempat pelelangan dijaga oleh komunitas mafia. Karena itulah, biasanya tidak pernah terjadi masalah. Di tempat pelelangan, semuanya berjalan berdasarkan rasa saling percaya. Melupakan segala tetek bengek dunia luar merupakan peraturan dalam dunia hitam.